Pemirsa, hari ini DPP PKS mengadakan konsolidasi nasional kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tangerang Selatan, Banten. Agenda konsolidasi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan dalam konsolidasi hari ini akan turut dihadiri oleh seluruh pimpinan PKS dan para calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS pada Pilkada 2024 mendatang. Selain akan mengumumkan bakal calon kepala daerah, dalam acara ini juga akan dibahas mengenai strategi pemenangan partai menyambut Pilkada serentak di Indonesia. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Tangerang Selatan, Banten, tepat diadakannya konsolidasi nasional DPP PKS. Kita akan simak bersama bagaimana pernyataan dari DPP PKS. Ikhtiar PKS untuk memberikan pemahaman platform. Inilah kira-kira poin-poin yang menjadi perhatian dalam pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi catatan penting untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Presiden dan Sekjen. Baik, teman-teman rekan pers, kita akan buka satu saja sesi tanya jawab. Kita batasin satu saja untuk tanya jawabnya. Silakan, perkenalkan dari mana dan media apa. Oke. 1, 2, 3, 4. Udah pas, cukup 4. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Adaha dari Media Radar Banten. Pertanyaannya Pak, terkait dengan rekomendasi provinsi, apakah linier untuk rekomendasi di tingkat kota kabupaten? Karena seperti di daerah Tangsel, itu provinsinya PKS mendukung Andra Soni, tapi di Tangsel belum ada keputusan apakah mendukung Benyamin Pilar atau Marcel gitu. Nah, mungkin apakah keputusan itu linier atau tidak? Terima kasih. Kita tampung semua dulu. Ya, Presiden. Siapa lagi? Selamat siang Pak, izin saya Krisna dari Kompas.com. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kemarin waktu Pak RK mendeklarasikan dukungannya dengan Pak Suswono untuk maju pada Pilgub 2024, apakah dari PKS itu sudah secara resmi dengan Pak Suswono dengan Pak RK itu apa sudah resmi mengusung beliau berdua untuk maju ke Pilgub maksud saya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies Pak? Ini kan Pak Anies sebelumnya PKS mengusung Pak Anies untuk maju ke Pilgub maksud saya. Nah itu bagaimana, sudah ada omongan sebelumnya dengan Pak Anies atau bagaimana komunikasinya? Lalu yang ketiga, berarti secara resmi PKS sudah bergabung ke Kim Plus ya Pak, dengan adanya pasangan RK dan Pak Suswono ini. Terima kasih. Oke, siapa lagi tadi? Oke, kalau bisa pertanyaan cukup satu saja ya. Oke. Izin Pak, perkenalkan saya Tria dari Kompas.com juga. Mau izin penegasannya pertanyaan teman-teman yang lain tadi dengan apa ya? Dari Kompas.com terkait dengan pilkada saat ini gitu. PKS kan Tria. Terkait dengan pilkada tahun ini PKS cenderung di pemberitaan itu kan bergabung dengan Kim Plus gitu. Nah, kemudian juga kemarin sudah diklaim kalau misalkan PKS mendukung RK dan Pak Suswono gitu di Pilkada Jakarta. Apakah tidak ada kekhawatiran pendukung PKS yang notabene beririsan dengan Pak Anies gitu, PKS khawatir akan kehilangan masa pendukung atau simpatisannya gitu di Jakarta. Kemudian untuk di Jawa Tengah kan Kim Plus Pak Dasko sudah menyatakan akan mendukung Ahmad Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah. Apakah PKS juga akan mengikuti memberikan dukungan kepada pasangan tersebut? Terima kasih. Cukup ya? Satu kan? Oke. Baik. Dijawab Pak Sekjen dulu atau Presiden? Presiden dulu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama dari Mas Saiful ya. Apakah kita koalisi di provinsi dengan kota kabupaten linear atau tidak? Ini tidak seluruhnya juga linear ya, tapi itu tergantung situasional dari satu daerah.
Yang bisa dilinierkan kemungkinan akan linier. Yang tidak memungkinkan ya satu persatu. Ya. Nah, termasuk diantaranya di Banten ya. Di Banten ini kita hampir rata linier antara di provinsi dengan kota kabupatennya, saya kira hampir semuanya terjadi itu. Nah, tapi di daerah-daerah lain konfigurasinya tetap nggak bisa juga dipaksakan, sehingga mungkin berbeda antara yang di provinsi dengan pasangan di kota kabupaten, dukungan dari partai-partai politiknya. Saya kira itu ya. Kemudian yang kedua dari Mas Tisna ya, apakah PKS secara resmi bergabung resmi mengusung RK dan Suswono? Betul. Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rashid Baswedan dan Sohibul Iman, dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK Suswono. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman, untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. Kira-kira begitu ya. Yang ketiga, apakah PKS sudah bergabung ke Kim Plus ya? Sesuai dengan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Agustus kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri hasil musyawarah. Baik, itu tadi bagaimana pernyataan resmi dari PKS dalam rapat konsolidasi nasional.